Hai, danke baik sudah mengklik video ini. Welcome back to Buje. Jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang seorang gadis muda berusia 26 tahun yang harus kehilangan nyawanya karena mengalami kecelakaan saat melakukan kegiatan diving. Jadi tepatnya pada Oktober 2003 ada sepasang pengantin baru yang melakukan perjalanan ke Australia untuk menghabiskan bulan madu mereka. Nah, dalam agenda bulan madu mereka kali ini, mereka juga memasukkan kegiatan diving. Jadi mereka mau melakukan kegiatan diving. Salah satu spot yang akan mereka kunjungi yaitu Yonggala Shipwreck. Tapi sayang, pada saat proses penyelaman, sang istri harus kehilangan nyawanya karena mengalami kecelakaan. Mau tahu seperti apa kisah lengkapnya? Cus, kita langsung aja. Christina Watson atau biasa disapa Tina lahir pada 13 Februari 1977 di Jerman. Dia kemudian diadopsi dari panti asuhan di sana oleh pasangan Tommy dan Cindy Thomas pada tahun 1980. Mereka kemudian tinggal di Walker County, Alabama, United States. Di sana jugalah lahir adik perempuan Tina. Mereka dibesarkan di Alabama di tengah keluarga yang bahagia dan harmonis. Semasa kecilnya, Tina didiagnosa mengidap PSVT. Kepanjangannya kalian baca sendiri aja ya. PSVT adalah denyut jantung abnormal yang mengakibatkan jantung berdebar, pusing, berkeringat, dan napas pendek. Meski sudah mengonsumsi obat-obatan, namun belum ada hasil yang memuaskan pada kesehatan Tina. Pada usianya yang ke-24 tahun, Tina menjalani operasi kecil untuk setidaknya bisa sedikit mengurangi dampak dari PSVT yang dia derita. Menurut ibunya, Tina merupakan gadis yang baik, periang, semua hal yang baik yang bisa kamu ungkapkan untuk seseorang itu ada di Tina. Tina mengenyam pendidikan di Alabama University di mana dia bertemu dengan calon suaminya Gabriel Watson. Sebelum bertemu Gabriel atau kita sebut aja Gabe, Tina sebenarnya sempat bertunangan tapi dia akhirnya memutuskan untuk berpisah karena tidak mendapat restu dari sang ibu. Tina dan Gabe mulai berpacaran pada tahun 2001. Lalu siapa Gabe ini? David Gabriel Watson. Pria berbadan tinggi ini digambarkan sebagai pribadi yang baik, friendly, dia sangat mudah bergaul dengan siapapun. Sebenarnya, usaha Gabe dalam mendekati Tina tidak bisa dibilang mudah. Pada awal Gabe melihat Tina, dia langsung tertarik dengan wanita cantik ini. Tapi pada saat Gabe mendekatinya, Tina menolak beberapa kali karena saat itu dia masih menjalin hubungan dengan tunangannya. Hingga akhirnya Tina putus dari mantan tunangannya dan siap membuka hati untuk cinta yang baru. Pada pesta malam tahun baru, Gabe kembali mendekati Tina. Kali ini Tina menyambutnya. Setelah beberapa kali berkencan, mereka akhirnya resmi berpacaran. Setelah lulus dari Alabama University, Tina bekerja sebagai manajer di sebuah clothing store. Sedangkan Gabe bekerja sebagai salesman bubble wrap di perusahaan packaging milik ayahnya. Gabe sangat menyukai scuba diving. Diving merupakan hobinya, ya bisa dibilang passionnya lah. Saat itu dia sudah tersertifikasi sebagai rescue diver. Sedangkan Tina bukanlah seseorang yang passion atau setidaknya menyukai aktivitas diving. Namun bukan artinya dia membenci kegiatan itu. Karena pada Januari 2003, Tina akhirnya coba mulai mempelajari diving. Dia mau mencoba get into Gabe's hobby. Ya, as you know, punya pasangan dengan hobi yang sama seru kali ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal scuba diving nih, aku punya rekomendasi satu dive center yang oke banget buat kalian yang mau mulai belajar scuba diving. Ini dia Blue Season Bali. Di sini kalian akan dihandle oleh tenaga profesional mulai dari open water diver, advanced open water, rescue diver, dive master, dan masih banyak lagi. Atau mau sekedar snorkeling, fun diving, bisa banget. Linknya sudah aku cantumin di description box dan kalian juga bisa menggunakan kode promo BUJXBSB untuk mendapatkan promo menarik. Jadi jangan ragu lagi, selesai nonton video ini kalian kudu visit websitenya. Oke, kita kembali lagi ke Tina Watson. Nah, saat mengetahui bahwa putri mereka akan memulai pelajaran diving, di sini orang tuanya justru merasa khawatir mengingat penyakit jantung yang Tina derita. Jadi orang tuanya bilang ke Gabe bahwa mereka khawatir dengan keselamatan Tina, apalagi setahu mereka Tina adalah tipe yang gampang panik saat berada di bawah air. Tapi apa tanggapan Gabe? Dia malah bilang, saya selalu melakukan hal yang Tina sukai, jadi nggak ada salahnya kalau Tina melakukan hal yang saya sukai.
Fast forward, pada April 2003, Gabe melamar Tina. Lalu beberapa bulan kemudian, tepatnya pada September 2003, Tina menemui ayahnya meminta untuk meningkatkan uang asuransinya dan menjadikan Gabe sebagai ahli waris. Di sini Tommy, ayah Tina, merasa aneh, why? Kenapa secepat itu? Kenapa harus buru-buru? Tommy pun berkata ke Tina, jangan khawatir, kita akan membahas ini setelah kamu pulang dari honeymoon nanti. Pada 11 Oktober 2003, Gabe dan Tina pun akhirnya menikah. Mereka berencana menghabiskan bulan madu mereka di Australia. Pasangan ini melakukan perjalanan bulan madu 2 hari setelah pernikahan. Gabe dan Tina terbang ke Australia, mereka tinggal beberapa hari di Sydney untuk jalan-jalan, kemudian menuju ke Townsville dan tiba di sana pada 21 Oktober 2003. Sebelum berangkat dari US, Gabe sudah melakukan kontak ke salah satu dive center di Australia, perusahaan diving yang akan mengatur trip untuk Gabe dan Tina. Dive site yang akan mereka tuju adalah spot yang terdapat shipwreck atau bangkai kapal Yonggala yang bersejarah dengan menumpangi boat spoil sport. Pada 21 Oktober pukul 10 malam, Tina dan Gabe menaiki spoil sport. 1,5 jam kemudian mereka berangkat dan berlabuh tak jauh dari lokasi penyelaman pada pukul 2 pagi. Berarti ini sudah memasuki 22 Oktober dini hari. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 9 pagi, tim diver memberi pengarahan atau instruksi ke para penyelam dan rute yang harus diambil. Pada kesempatan menyelam kali ini, Gabe dan Tina membawa serta peralatan selam pribadi mereka dan pihak perusahaan menyediakan tangki udara. Setelah semuanya siap, Tina dan Gabe mulai menyelam bersama 4 orang lainnya. Beberapa menit kemudian, Gabe dan Tina kembali ke boat. Gabe melaporkan bahwa ada masalah dengan divecom atau komputer selamnya. Setelah mengubah posisi baterainya, Gabe dan Tina pun kembali ke laut untuk memulai penyelaman mereka. Seperti yang sempat aku sebutkan di awal tadi, bahwa perjalanan diving mereka kali ini akan mengunjungi site di mana terdapat bangkai kapal Yonggala. Yonggala adalah bangkai kapal di lepas pantai Great Barrier Reef yang terletak di kedalaman 30 meter dengan bagian atas bangkai kapal berada 16 meter di bawah permukaan air. Ini adalah kapal uap 350 yang tenggelam pada tahun 1911. Setelah beberapa menit penyelaman, Gabe kembali lagi ke permukaan. Dengan wajah yang panik, dia meminta pertolongan. Tapi bukan untuk dirinya, melainkan untuk Tina, istrinya. Salah satu diver profesional turun untuk mencari Tina. Saat ditemukan, Tina sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Sementara mereka mencoba menyadarkan Tina sekitar 45 menit, Gabe justru berada di main boat atau di boat utama dan sibuk mencari ketenangan. Dia sibuk meminta pelukan ke orang-orang yang ada di boat itu, sedangkan istrinya berada di perahu di sekitar boat sedang diberi CPR yang pada akhirnya tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Pada awalnya, kejadian ini tampak seperti kecelakaan tragis di mana seorang wanita muda yang sedang berbulan madu dan baru saja memulai babak baru dalam hidupnya harus kehilangan nyawanya secepat itu. Tapi ketika polisi berbicara dengan Gabe, entah kenapa mereka merasa curiga dengan pria satu ini. Semua orang selain Tina yang ikut dalam penyelaman hari itu adalah penyelam berpengalaman. Meskipun Tina sudah sempat melakukan 11 penyelaman sebelumnya, tapi dia belum pernah melakukan di lautan lepas, yang artinya ini merupakan kali pertama bagi Tina menyelam di perairan terbuka. Yang lebih parahnya lagi, Tina yang baru pertama kali turun menyelam di laut lepas langsung mencoba site atau lokasi yang dikenal sebagai red dive. Kenapa sampai dijuluki red dive? Karena pada site penyelaman yang mereka kunjungi ini memiliki arus bawah air yang sangat kuat. Red dive normalnya hanya direkomendasikan untuk penyelam profesional atau at least advanced open water dengan 20-30 log dive, sedangkan Tina hanya memiliki 11 log dive saja. Yang menjadi pertanyaan polisi adalah mengapa Tina mau melakukan penyelaman itu dan mengapa mereka menolak tawaran pemandu selam selama penelusuran bawah air mereka. Diketahui pasangan ini telah 2 kali menolak tawaran orientasi diving dengan instruktur selama di perjalanan.
Gabe menerangkan bahwa derasnya arus menghantam mereka begitu mereka memasuki air. Mereka terdorong dan terus bergerak. Menurut Gabe, Tina mengisyaratkan untuk kembali ke jangkar. Dia menunjuk ke selang inflatornya dan memberi isyarat kepada Tina untuk memasukkan udara ke dalam kompensasi daya apungnya atau dikenal juga dengan BCD, sehingga mereka bisa mengapung. Tapi tidak ada yang terjadi dari selang inflator sehingga Gabe menarik tali Tina dan berusaha kembali ke tali jangkar. Gabe kemudian mengatakan bahwa Tina secara tidak sengaja menjatuhkan dive mask atau masker selamnya. Di situ Tina sempat mengangkat lengannya, kemudian Gabe mencoba meraihnya, tetapi Tina berada di luar jangkauannya. Ada satu fakta yang baru diketahui polisi. Mereka baru mengetahui bahwa Gabe tersertifikasi sebagai rescue diver, bahkan specialty diver. Namun terlepas dari semua kualifikasi tersebut, dia tidak berusaha menyelamatkan atau at least membantu istrinya. Dari beberapa percakapan, ada ketidakkonsistenan dalam beberapa cerita Gabe tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika polisi membandingkan diver license dengan komputer selamnya, mereka yakin bahwa apa yang tercatat dan waktu yang terekam bertentangan dengan pernyataan Gabe. Selain itu, penyelam lain yang berada di penyelaman yang sama mengatakan bahwa mereka melihat Gabe melakukan bear hug dengan Tina sebelum dia mulai tenggelam. Tetapi di titik ini polisi masih bertanya-tanya mengapa seorang pria yang baru saja menikah selama 11 hari menginginkan istrinya meninggal. Mereka yakin bahwa mereka akan menemukan motifnya, dan bisa jadi ini karena uang. Selama investigasi atas tewasnya Tina, para investigator menemukan beberapa masalah. Gabe ini kan partner diving Tina, tapi dia tidak mengembungkan BCD atau kontrol pengapung Tina dan melepas weight belt atau sabuk pemberatnya. Dan dia juga tidak berbagi sumber udara alternatif dengan Tina. Saat Gabe ditanyakan soal ini, dia beralasan bahwa dia belum pernah mempunyai pengalaman membawa orang ke permukaan. Ini adalah alasan yang konyol bagi seseorang yang sudah tersertifikasi sebagai rescue diver. Tim investigator juga mencatat bahwa ketika Tina dibawa ke permukaan, regulator masih ada di mulutnya. Tangkinya masih berisi udara dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa tidak ada kesalahan dengan peralatan milik Tina. Hasil autopsi mengungkapkan bahwa penyebab kematian Tina adalah tenggelam dan ditemukannya bukti emboli udara. Emboli merupakan penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh satu atau lebih gelembung udara atau gas lain dalam sistem peredaran darah. 5 hari setelah kematian Tina, Gabe beserta jasad Tina diterbangkan ke United States untuk melakukan upacara pemakaman. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga dan teman-teman Tina. Banyak orang memperhatikan bahwa Gabe bersikap tidak wajar. Pada saat peti mati Tina dibuka sebagian, Gabe malah mengatakan kalimat yang tidak pantas. Mohon maaf, aku gak bakal nyebutin kalimat itu di sini ya. Setelah pemakaman Tina dan kondisi mulai tenang, Gabe mencoba mengklaim travel insurance atas ketidaknyamanan perjalanan mereka. Tapi pihak asuransi menolak karena kecelakaan saat diving tidak termasuk dalam tanggungan asuransi. Dia bahkan tidak berhak atas asuransi jiwa milik Tina karena ayah Tina tidak memasukkan Gabe sebagai ahli waris dalam asuransi itu. Ingat kalau Tina sempat meminta ayahnya untuk meningkatkan asuransinya dan memasukkan Gabe sebagai ahli waris, he didn't do it. Ayahnya tidak melakukan permintaan Tina. Namun ada satu aspek dari kasus ini yang benar-benar mengejutkan yang terjadi setelah kematian Tina. Orang tua Tina mengajukan keluhan kepada polisi bahwa bunga dan hadiah yang mereka tinggalkan di makam Tina dirusak dan dibuang seseorang. Keluarga Tina bahkan mencoba mengikat semua bunga dan hadiah itu dengan rantai, tetapi hal itu tetap terjadi. Akhirnya polisi memasang kamera tersembunyi di dekat kuburan Tina. Dan alangkah mengejutkan, di video tersebut mengungkapkan bahwa Gabe lah orang yang melakukan hal aneh ini. Gabe menggunakan alat untuk memotong dan mengeluarkan bunga dan hadiah dari atas kuburan Tina. Dalam video itu juga menunjukkan Gabe membuang barang-barang itu ke tempat sampah. Gabe beralasan bahwa Tina tidak menyukai bunga plastik, jadi dia hanya berusaha untuk menghormati mendiang Tina. Pada masa ini, Gabe sudah menjalin hubungan dengan wanita bernama Kim Lewis. Pada Agustus 2008, Gabe menikahinya dan istri barunya ini yang mendukung Gabe di pengadilan.
Pihak berwenang dari Australia terbang ke United States untuk memeriksa kasus ini lebih lanjut. Di sana mereka menemukan beberapa fakta tentang hubungan Gabe dan Tina. Diketahui bahwa Gabe merupakan pasangan yang temperamen. Dia bahkan pernah melempar pizza ke Tina saat mereka bertengkar. Terungkap juga bahwa sebelum Gabe melamar Tina, mereka sempat putus lalu Tina mencoba move on. Dia sempat dekat dengan seorang pria, tapi ketika Gabe mengetahui hal ini, dia marah dan meneror Tina, tapi akhirnya mereka balikan dan menikah. Pada Mei 2009, Gabe dikirim ke Australia untuk menjalankan persidangan di sana. Mereka sepakat untuk merubah kasus ini dari pembunuhan berencana menjadi pembunuhan secara tidak sengaja. Jadi pada persidangan, Gabe dinyatakan bersalah dengan tuntutan pembunuhan secara tidak sengaja dan mendapat hukuman penjara selama 4 tahun. Tapi hakim menangguhkan hukumannya menjadi 12 bulan saja. Namun, jaksa penuntut umum Alabama mengajukan banding karena hukumannya dianggap terlalu ringan. Dan banding itu pun diterima, akhirnya hukuman Gabe ditambahkan hanya menjadi 18 bulan. Walaupun nambah ya cuma 18 bulan aja, jadi cuma dapat ekstra 6 bulan. Istilahnya 12 bulannya itu isi, 6 bulannya itu topping. Jaksa penuntut umum Alabama ingin membawa kasus ini ke United States dan mereka ingin menggelar kembali persidangan di sana untuk Gabe. Karena menurut jaksa penuntut umum bahwa ada beberapa bukti yang tidak dilihat atau dibahas oleh pengadilan yang ada di Australia. Akhirnya Gabe diterbangkan ke US, sesampainya di sana dia langsung diamankan dan didakwa atas tindak pembunuhan dan trickery. Semacam menipu daya Tina atau lebih ke mempengaruhi Tina untuk belajar diving dan mengajak istrinya itu berbulan madu ke Australia dan melakukan kegiatan diving di sana. Pada 13 Februari 2012, tepat di hari ulang tahun mendiang Tina yang ke-35, jaksa penuntut di Alabama percaya mereka memiliki yurisdiksi untuk mengadili Gabe atas pembunuhan karena mereka yakin dia merencanakan pembunuhan itu ketika masih berada di US. Dalam persidangan kali ini, jaksa membahas tentang tindakan Gabe yang tidak naik ke permukaan secepat mungkin ketika mengetahui istrinya dalam bahaya. Menurut jaksa, hal ini menunjukkan bahwa Gabe memang bermaksud membunuh Tina dan menunjukkan bahwa Gabe mematikan suplai udara milik Tina cukup lama untuk membunuhnya kemudian menyalakannya kembali. Di persidangan, jaksa memperlihatkan bukti foto yang diambil oleh penyelam lain. Di foto itu menunjukkan bahwa terlihat Tina di latar belakang terbaring tak bergerak. Mereka mengklaim bahwa kejadian versi Gabe tidak sesuai dengan catatan divecom-nya. Petugas polisi Australia bernama Ken Geringer memberitahu juri bahwa Gabe tenang dan memberikan banyak detail. Namun suaranya berubah ketika mereka menolak mengembalikan divecom-nya. Menurut Ken, dia menjadi gelisah dan 2 kali meminta agar itu dikembalikan kepadanya. Divecom atau komputer selam adalah bagian utama dari kasus ini yang mana dapat melacak aktivitas selam. Jaksa penuntut meyakini bahwa Gabe dengan sengaja tidak naik ke permukaan secepat mungkin dan mereka berpendapat bahwa catatan penyelamannya menunjukkan hal yang sama. Mereka percaya Gabe berada di dalam air cukup lama untuk membunuh Tina. Selain itu, jaksa penuntut berpendapat bahwa komputer selam tidak akan berbunyi bip jika baterai tidak dipasang dengan benar dan dia menggunakan itu sebagai alasan untuk menjauhkan istrinya dari penyelam lain sehingga mereka bisa berduaan saja. Mereka berpendapat bahwa motifnya adalah uang dan dia ingin mendapatkan uang dari asuransi jiwa milik Tina. Namun setelah mendengar pernyataan dari jaksa penuntut, pembela menyatakan bahwa Gabe tidak menerima uang dan tidak punya alasan untuk membunuh Tina karena dia mencintainya. Pihak pembela menambahkan lagi bahwa itu tidak lebih dari sekedar kecelakaan tragis. Pada akhir persidangan, pihak pembela meminta pengadilan untuk membatalkan kasus tersebut karena kurangnya bukti. Dan kalian tahu? Yap, hakim pun mengabulkan permohonan pihak pembela. Gabe dibebaskan dari segala tuduhan. Keluarga Tina tentu saja merasa sangat kecewa dengan keputusan akhir dari persidangan ini. Ini adalah keputusan yang mengejutkan beberapa orang. Ada yang percaya bahwa Gabe merencanakan pembunuhan istrinya dan memilih Australia sebagai tempat di mana dia akan melancarkan aksinya.
Tetapi ada juga sebagian yang percaya bahwa Tina meninggal akibat kecelakaan. Karena ada dua penyebab kematian yang paling umum pada kecelakaan saat menyelam, yaitu tenggelam dan emboli udara. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa Tina meninggal karena pure kecelakaan saja? Atau ternyata benar Gabe yang menghabisi Tina karena memiliki maksud tertentu? Coba komen di bawah karena aku yakin kalian pasti punya pendapat sendiri. Oke, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Thank you guys so much for watching. Klik like-nya kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa di subscribe. And see you on the next one. Yo!